Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proposal proyek kami yang berjudul Implementasi Nilai Konstitusi dalam Meningkatkan Nasionalisme Generasi Muda Melalui Edukasi dan Wawancara bersama Kapolsek Pau. Baik, anggota kelompok 3 yang pertama yaitu saya sendiri sebagai ketua, Muhammad Abdullah dengan NIM belakang 2108. Saya Nanalia Kalista Zalzia dengan NIM belakang 1134. Saya Nursa Fitri dengan NIM belakang 1129. Saya Intan Nurmentari dengan NIM 2510611126. Saya Syifa Salsabila dengan NIM belakang 1087. Saya Fadila Syara Febriola dengan NIM belakang 1096. Saya Viola Olivia Ferdi dengan NIM belakang 1112. Saya Arifah Fitri dengan NIM 2510612061. Saya Nasya Azara dengan NIM belakang 3041. Saya Muhammad Rafiq Atur dengan NIM belakang 1146. Baik, penampilan pertama yaitu latar belakang yang akan disampaikan oleh Nursa Fitri. Pada Nursa Fitri disilakan. Konstitusi menjadi dasar hukum tertinggi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, semangat nasionalisme generasi muda kini mulai menurun akibatnya kurang penghayatan nilai Pancasila, sejarah dan kedisiplinan, serta pengaruh budaya asing. Polisi berperan penting dalam menanamkan wawasan kebangsaan melalui edukasi dan pembinaan. Karena itu, proyek ini dilakukan melalui wawancara dengan Kapolsek untuk menggali pandangan dan upaya membangkitkan kembali nasionalisme generasi muda sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Baik, selanjutnya rumusan masalah yang akan disampaikan oleh Viola. Kepada Viola disilakan. Baik, selanjutnya yaitu ada rumusan masalah yang ada terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu bagaimana keterkaitan antara pemahaman tentang konstitusi dengan sikap nasionalisme pada generasi muda. Yang kedua yaitu apa faktor-faktor yang menyebabkan penurunan nasionalisme di kalangan generasi muda di era globalisasi saat ini. Yang ketiga yaitu bagaimana peran dan pandangan kepolisian atau Kapolsek dalam membina nasionalisme sesuai dengan amanat konstitusi. Yang terakhir yaitu upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kembali pemahaman konstitusi dan sikap nasionalisme di generasi muda saat ini. Baik. Terima kasih kepada Viola. Selanjutnya pembacaan tujuan yang akan disampaikan oleh Raffi. Kepada Raffi disilakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tujuan dari proyek kali ini. Yang pertama untuk mengaitkan pemahaman konstitusi dengan pentingnya sikap nasionalisme di kalangan generasi muda. Yang kedua ada untuk mengetahui faktor penyebab menurunnya nilai nasionalisme dan kepedulian terhadap konstitusi pada generasi muda. Yang ketiga untuk memperoleh pandangan dan informasi dari Kapolsek terkait langkah pembinaan nasionalisme yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Yang keempat untuk memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya mematuhi konstitusi serta menumbuhkan kembali semangat nasionalisme. Penyampaian manfaat yang akan disampaikan oleh Celista. Kepada Celista disilakan. Baik, saya akan menyampaikan tentang manfaat. Yang pertama, bagi mahasiswa atau generasi muda. Terdapat 2 poin yaitu meningkatkan pemahaman tentang konstitusi dan kewajiban bela negara. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran pentingnya nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, ada bagi lembaga kepolisian. Yang pertama, menjadi sarana menyampaikan edukasi kebangsaan dan konstitusi kepada pelajar atau mahasiswa. Yang kedua, memperkuat hubungan dan kolaborasi antara kepolisian dengan institusi pendidikan dalam pembinaan karakter kebangsaan generasi muda. Yang ketiga, bagi masyarakat dan bangsa. Yang pertama, menguatkan identitas nasional, persatuan, dan karakter kebangsaan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Yang kedua, mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih peduli, tertib, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan bangsa. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Calista. Selanjutnya penyampaian materi konstitusi sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara oleh Ana. Kepada Ana disilakan. Baik, saya akan menjelaskan konstitusi sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1900 menjadi sumber hukum tertinggi yang mengatur sistem pemerintahan, hak, kewajiban warga negara. Selain sebagai dasar hukum, konstitusi juga menumbuhkan kesadaran bernegara, menjamin hak asasi, serta memperkuat jati diri dan persatuan bangsa. Baik, terima kasih kepada Ana. Selanjutnya penyampaian materi nasionalisme generasi muda di era globalisasi oleh Rasya. Kepada Rasya disilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan nasionalisme generasi muda di era globalisasi. Nasionalisme adalah wujud cinta tanah air, namun globalisasi memengaruhi semangat kebangsaan generasi muda karena pengaruh budaya luar dan gaya hidup modern. Diperlukan pendidikan kebangsaan agar nilai nasionalisme tetap hidup di kalangan muda. Terima kasih. Baik, selanjutnya penyampaian materi peran Polri dalam pembinaan nasionalisme oleh Asyifa. Kepada Asyifa disilakan. Baiklah, peran Polri dalam pembinaan nasionalisme adalah menjaga keamanan sekaligus membina karakter bangsa melalui penyuluhan hukum dan edukasi konstitusi. Kerjasama Polri dan lembaga pendidikan membantu meningkatkan kesadaran hukum dan nasionalisme generasi muda. Selanjutnya penyampaian materi edukasi wawasan konstitusi oleh Sarah. Kepada Sarah disilakan. Edukasi wawasan konstitusi, pendidikan konstitusi membentuk kesadaran hukum dan cinta tanah air. Kegiatan seperti wawancara dan diskusi dengan Kapolsek menjadi sarana nyata untuk memahami hubungan antara konstitusi dan nasionalisme. Pembacaan metode pelaksanaan oleh saya sendiri. Metode pelaksanaan. Yang pertama itu adalah reduksi data. Di reduksi data ini kita akan menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian. Yang kedua adalah penyajian data, menyusun hasil wawancara dan temuan dalam bentuk uraian deskriptif. Yang ketiga itu adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil akhir untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Selanjutnya lokasi dan waktu pelaksanaan. Proyek ini kami laksanakan di Polsek Pau, Kota Padang, Sumatera Barat. Untuk waktu pelaksanaannya kurang lebih selama 1,5 bulan. Untuk waktunya, rincian waktunya ada di sini, ada waktu yaitu Oktober sampai November 2025. Yaitu dalam minggu pertama sampai minggu kedua kami melaksanakan praproduksi, yaitu perizinan dan penyusunan proposal. Selanjutnya di minggu ketiga ada produksi seperti wawancara dan pengambilan dokumentasi di Polsek Pau. Yang selanjutnya dari minggu keempat sampai minggu kelima kita editing dan penyusunan hasil akhir proyek. Selanjutnya tahap pelaksanaan yang akan dibacakan oleh Indah. Baik, ada tahap pelaksanaan. Yang pertama tahap praproduksi di minggu 1 dan 2. Yang pertama penyusunan proposal, yang kedua izin lokasi, yang ketiga perancangan pedoman wawancara, yang kemudian ada nomor 4 tuh logbook dibuat per masing-masing anggota. Kemudian ada tahap produksi di minggu ketiga, yang pertama perekaman wawancara dan mengumpulkan data lapangan, yang kedua dokumentasi kegiatan dan juga pembuatan logbook bagi masing-masing anggota. Kemudian ada tahap pasca produksi di minggu keempat dan kelima, yang pertama pembuatan poster, yang kedua editing video, yang ketiga penyusunan laporan akhir, yang keempat itu ada pembuatan logbook juga bagi masing-masing anggota. Baik, sekian dari penampilan kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.